Jadi hari pertama itu saya keluar dari rumah berangkat gowes itu baterai sekitar 97%, kemudian pulang 70%. Nah, kalau yang ini hari ini itu tadi itu saya berangkat di 67%, kemudian sekarang hari ini masih pukul 5.58. Ini kami mau persiapan kamisan, masih ngumpul-ngumpul. Ya, ada beberapa teman dari Selajur. Berangkat Pak Wid? Berangkat. Ini salah satu BE-nya bakso cabang Solo ya Pak Wid? Assalamualaikum. Hari ini hari Kamis ya, saya mau bersepeda bareng teman-teman ke barat. Mau kamisan lagi. Jadi alhamdulillah ini semangat banget ya. Di vlog sebelumnya saya sempat bilang cari semangat karena bentuk dari semangat itu macamnya banyak. Nah, ini adalah hari yang menurutku sangat paling semangat. Oke, jadi hari ini tuh saya lagi mau nyobain Garmin Edge 830 buat riding ya. Ini adalah pertama kalinya. Dan saya kan belum pernah pakai produknya si Garmin ya sama sekali. Nah, ini adalah pengalaman pertama cuy. Tadi sempat buka-buka menunya, sempat nge-slide touchscreen-nya gitu. Saya kira ini terlalu smart ya Garmin tuh ya. Mungkin kalau ada istilah smart cyclo, nah ini cocok buat dia. Displaynya itu ada speed, ada distance, ada heart rate monitor, terus ada cadence, ada gradient, ada total elevasi ya, total action, sama kalori, sama time of the day. Nah, coba kalau kita slide, ini mapsnya. Bisa diperbesar kecil. Ini tanjakannya sih. Ini kamisan masih bisa memenuhi jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini kamisan lumayan rame nih. Pesertanya beragam. Semene tok iki. Eman-eman sing umbah-umbah jersey no. Om Manung. Danu yo. Wah, lama banget gak sepedaan bareng Coach Gun. Ini putaran saya itu 123. Nah, ini punya Coach Gun ini lebih kenceng daripada kaki saya. Pukul 643. Insya Allah ini ngap banget. Tadi heart rate saya sampai 180 lebih sih. Jadi memang kamisan itu meskipun itu mau diulang beribu-ribu kali ya, itu tetap seru sih menurut saya. Tetap jadi obat kangen gitu loh. Kangennya ya kangen ngap-ngap kayak gini. Makanya dari dulu kamisan memang nggak pernah surut ya pesertanya, nggak pernah sepi. Oke Mas Indu. Mantap. Direkam ora mau? Wah, rekam. Wah, Mas Indu ini bawa GoPro 10. Wah, iki ono plastiknya pernah ganggu. Ketok anyar. Aku rumah anu nih, Mas. Gen anyar terus toh. Iki lho, batu pupil, Mas. Kowe kena banyu itu. Nih Mas Hendra ini mau ikut balapan di Mangunan. Pakai mini velonya yang dulu dipakai Mas Yahud 400 kilo. Wah, ini sepeda legend. Ya, sekarang saya lagi ada di salah satu titik kumpul ya. Salah satu tempat buat nongkrong sehabis goes. Ini saya lagi mau jelasin kesan pertama saya ngelihat si Garmin ini. Jadi ternyata datanya tuh tampilnya fiturnya banyak cuy. Nggak cuman speed, cadence, heart rate, tetapi ada juga maksimal heart rate-nya, kemudian average heart rate-nya di setiap lap. Nah, ini
ternyata sangat komplit ya. Coba kita lihat. Nah, ini di slide pertama ya. Slide pertama tuh tampilnya seperti ini. Terus di slide kedua, nah ini maksimal speednya di setiap lap. Nih ada lap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih kayaknya itu di setiap segmen yang berbeda gitu loh. Mapsnya, ada mapsnya ini ternyata sangat detail. Ternyata kita bisa tahu kita ada di mana dan sudah nge-track rute kita itu tadi lewatnya di mana aja nih. Slide berikutnya ada tanjakannya. Ini sensor speednya kayak gini, jadi dia dilindungi sama karet gitu seluruh bodinya ya, supaya mungkin terlindung dari air gitu ya. Dan ini sensor cadence-nya juga di sini. Nih, dari Garmin. Nah, dan yang saya kagum lagi tuh ternyata di sini tuh terintegrasi sama handphone, notifikasinya gitu-gitu. Jadi lebih mirip smartphone ya. Rasanya tuh kayak saya pegang smartphone gitu. Ini kalau saya turunin di halaman pertama tuh ada profile, setting, kemudian informasi baterai. Oke, sekarang saya sudah ada di rumah, sudah menyelesaikan riding. Tadi itu saya berangkat pukul 5.45, terus ini finish itu sekitar 8.45 lah. Nah ya itu sudah mampir ke warung ya. Artinya kalau dihitung riding time-nya doang itu sekitar ya paling 2 jam. Nah pada saat saya melakukan perjalanan 2 jam itu menghabiskan baterai Garmin itu sekitar, baterai saya sekarang itu masih sekitar 69% gitu. Jadi selama saya riding 2 jam itu tadi saya menghabiskan baterai itu sekitar 30%. Dengan sensor-sensor itu nyala. Artinya kayak sensor heart rate itu nyala, terus sensor cadence-nya juga nyala, sensor speed-nya itu juga nyala, terus dia juga terkoneksi dengan smartphone saya. Dan di brightness LCD-nya itu tadi itu saya setting auto. Otomatis kalau ketika saya berangkat itu kan gelap tuh. Cuacanya masih agak gelap gitu ya. Nah, dia otomatis bisa langsung otomatis menerangkan LCD-nya sendiri gitu. Nah, kalau pas pulang siang dia kan materinya cerah banget, otomatis dia redup sendiri seperti itu. Mengenai baterai life ya, ini adalah hari kedua saya menggunakan Garmin. Yang saya kagum ternyata berbeda dengan hari pertama. Jadi hari pertama itu saya keluar dari rumah berangkat gowes itu baterai sekitar 97%, kemudian pulang 70%. Nah kalau yang ini hari ini itu tadi itu saya berangkat di 67%, kemudian sekarang itu 56%. Nah tuh 56%. Ini saya sudah dekat rumah sih. Nah, yang beda apa? Yang beda adalah settingan brightness dari LCD-nya cuy. Jadi kalau hari pertama itu saya auto, kemudian di hari kedua ini saya taruh di paling kiri. Di paling kiri, otomatis yang paling gelap lah. Settingan LCD-nya yang paling gelap. Ternyata baterainya sangat-sangat hemat. Padahal koneksi dari sensor-sensor kayak sensor speed, cadence, kemudian heart rate monitor itu sama kayak kemarin, lalu terintegrasi dengan handphone itu juga sama dengan hari kemarin. Nah, dan waktu riding atau jarak ridingnya itu juga sangat mirip dengan hari kemarin. Jadi settingan brightness dari LCD tadi sangat berpengaruh mengenai baterai life. Lalu saya ngerasa ini sangat smart ya kayak gini tuh. Jadi saya tuh kan sebelumnya nggak pernah pakai touchscreen ya. Sebelumnya pakai yang manual dan informasinya terbatas gitu loh. Nah kalau yang ini tuh informasinya tuh sangat komplit. Ada di slide 1, 2, 3, dan 4 itu sangat komplit. 48%. Oh, sorry, interupsi sedikit. Jadi di setiap berapa menit sekali itu ada peringatan denyut jantung. Denyut jantungku sudah berapa persen sih? Ini tadi kan diperingatkan dari smartphone. Oh, 85% motor lewat. Nah itu
Oh, 85%. Nah, ini terintegrasi di sini, cuy. Terintegrasi di sini. Nah, sekarang saya mau upload data saya yang tadi sudah riding ya. Oh, mungkin ini di stop dulu ya. Oke, ini data saya tadi pas riding, ini mau saya stop dulu. Oke. Nah, di sini ada keterangannya save ride. Jadi segini tadi ridingnya ya, datanya. Langsung kita save ride aja. Ini datanya, kalorisnya segini sekitar 900, hydrationnya new record. Oke. Oke, ini data-data punyanya Garmin, oke. Maksimal heart rate 182 cuy tadi tuh. Oke, ini data yang hari ini ya. Ternyata dia reportnya sangat lengkap banget. Oh, langsung cuy. Langsung. Jadi di sini ada di sini itu ada notifikasi untuk langsung terupload. Langsung masuk di Strava. Nih. Oh, begitu. Jadi ternyata dia ketika di device-nya ini itu di stop, save ride tadi, kemudian keluar data-datanya di sini, apa aja data detailnya, kemudian langsung terintegrasi dari handphonenya ini, terupload sendiri secara otomatis di Garmin, dan secara otomatis lagi dia langsung di-share ke Strava. Masya Allah, luar biasa. Anda meraih 6 lencana baru. Ini jadi di Garmin ada kayak nih. Jadi di Garmin ada kayak peringkat-peringkat gitu ya. Lencana. Ini juga di Garmin Connect-nya juga ada datanya juga ya. Ada waktu, kemudian ada jarak, kemudian ada kalori yang sudah terbakar, terus ada peringkat-peringkat, terus di halaman selanjutnya itu ada rata-rata kecepatannya, kemudian total waktu pergerakan sepeda, denyut jantungnya, rata-rata denyut jantung itu 110, kemudian denyut jantung maksimal 182, cadence-nya kebaca. Nah, terus ada laps-nya, lap 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Kemudian ada detak jantung. Wah, sangat-sangat ini ya, sangat-sangat komplit. Nah, ini detak jantung saya tadi itu, kalau teman-teman ngerti istilah zona-zona yang ada di Garmin tuh ya, ini kan ada zona 1, 2, 3, 4, 5. Ini zona jantungnya sangat terbaca secara ini ya, detail ya. Jadi tadi itu saya sudah menempuh perjalanan. Nah, kalau terekam data denyut jantungnya ini di zona 1 tuh 89% sampai 89 sampai 105 BPM, itu termasuk kategori pemanasan. Saya menempuh 1 jam, kemudian zona 2 1 jam, zona 3 saya 14 menit, kemudian zona 4 saya sempat nyentuh di 6 menit, kemudian zona 5 saya sempat nyentuh di 13 menitan cuy. Lama ini, lama. Ya itulah kesan pertama Garmin Edge 830 ya. Sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat melebihi ekspektasi saya gitu. Dan menurutku ya mungkin bisa disebut dengan smart cyclocom ya. Ya teknologinya sangat pinter gitu, sangat smart. Oke, segitu dulu kesan pertama saya dari si Garmin. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.